Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Shalom mempelai Kristus, kita sudah memasuki bulan Juli 2021. Ini dia beberapa informasi untuk Anda di Bethany News. Di awal pandemi, kami cukup kelimpungan memang. Kami tidak menyangka dan sistem kami waktu itu belum siap. Kami di sekolah dihadapkan dengan berbagai hal yang membuat imun kami semakin turun. Kami ditantang untuk bisa gerak cepat. Dan kami melayaninya pun sampai pukul 23.59 tiap hari. Only God can make a way where there seems to be no way. Tangan Tuhan itu benar-benar kami rasakan bekerja dalam hidup kami karena kami juga sungguh-sungguh untuk melayani. Pendidikan itu harus dilakukan kapanpun. Kita mulai informasi dari Lumbung Kasih, sebuah program diakonia yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Anda bisa mendonasikan bantuan Anda melalui nomor rekening BCA atas nama Gereja Bethany Indonesia Salatiga di 013 1300 301. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Mempelai Kristus Ngobras datang lagi dan Ngobras kali ini akan membahas tentang the power of sedikit. Anda pasti penasaran dengan kekuatan dari sedikit ini. Jangan lewatkan Ngobras, Selasa 6 Juli 2021 jam 7 malam. Selain Ngobras, ada juga Revival at Home di hari Rabu 7 Juli 2021 jam 7 malam yang akan diisi sharing bersama Bapak Pendeta Aji Kurniawan yang membahas tentang seni peduli. Ada juga Nongki Kui untuk mempelai Kristus yang berjiwa muda hari Jumat 9 Juli 2021 jam 7 malam bersama Pastor Cornelius Sabat bertema menjadi Kristen yang wajar. Ayo kaula muda Bethany Salatiga, stay tune di Nongki Kui. Dan 3 acara ini Anda bisa mengaksesnya melalui Facebook Radio Bethany FM 107.7 MHz, YouTube Gereja Bethany Salatiga, dan live streaming di radiobethany.radio12345.com. Mempelai Kristus bisa mendapatkan Golden News edisi Juli 2021 dengan tema Education Encounter dengan versi cetak disediakan di depan kantor administrasi gereja atau bisa scan barcode atau juga bisa didapatkan di media sosial Gereja Bethany Salatiga atau Golden News. Mari nikmati berkat rohani melalui Golden News. Mempelai Kristus Radio Bethany 107.7 FM akan selalu bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani terbaik, konten siaran yang edukatif dan informatif, tentunya bersama para penyiar yang akan menemani Anda dalam program-program terbaik khusus untuk mempelai Kristus. Anda bisa mengakses siaran Radio Bethany FM Salatiga melalui pesawat radio di gelombang 107.7 FM, Facebook Bethany FM 107.7 MHz, YouTube Gereja Bethany Salatiga, dan live streaming di radiobethany.radio12345.com. Anda bisa mendengarkan dari mana saja dan kapan saja dan nikmati siaran dari kami hanya untuk Anda. Bethany FM, dengarkan dari seluruh dunia.
Mempelai Kristus, saya ingatkan bagi kita semua, sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di kota Salatiga, mari kita mulai membiasakan diri menggunakan masker ganda. Tapi yang perlu diketahui, yang paling ideal adalah menggunakan masker medis yang dilapisi dengan masker kain untuk daya saring paling maksimal. Mari mempelai Kristus, gunakan masker ganda saat keluar rumah sebagai salah satu cara untuk mengurangi penularan COVID-19. Demikian mempelai Kristus yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Satu saja yang perlu, duduk di kakimu, tenggelam dalam hadiratmu, mendekat padamu. Satu saja yang perlu, duduk di kakimu, tenggelam dalam hadiratmu, mendengar suaramu. Seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, satu saja yang perlu, duduk di kakimu, tenggelam dalam hadiratmu, mendekat padamu. Satu saja yang perlu, duduk di kakimu, tenggelam dalam hadiratmu, mendengar suaramu. Seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang
perlu. Shalom mempelai Kristus, apa kabar semua? Saya percaya kita semua di dalam lindungan Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, amin. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita, untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami terkasih, sungguh kami merindukan Engkau Tuhan, untuk selalu duduk diam di dekat kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap mau percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan iman kita sama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan, tiada yang mustahil. Tiada
mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Selalu ku percaya padamu. Dengan segenap hati kami, mari kita sembah dan puji Tuhan. Mari kita deklarasikan kepercayaan kita hanya kepadanya. Oh, kami aman dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Kami percaya hanya padamu, Yesus. Kami naikkan sembah puji hanya bagimu, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tak pernah berubah, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kasih-Mu besar bagi kami, kasih yang telah teruji, yang memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, oh Yesusku, oh Yesusku. Sembah puji bagimu, puji hormat hanya bagimu, Sang Raja. Kasih-Mu Tuhan, biarlah kasih-Mu terus kami rasakan Tuhan, bahwa benar apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap merasakan kasih-Mu begitu dalam bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila kami ingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan, selalu banyak alasan kami untuk bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami, agar kami beroleh hidup, sehingga kami mempunyai hidup yang penuh dengan kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh katakan hanya Engkaulah yang ada di hidup kami, yang boleh kami banggakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu,
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami teramat percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang sekalipun mustahil bagi kami, tetapi tidak bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya sepenuhnya. Engkau sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu boleh nyata di setiap kami. Bapa, hari ini kami mau berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam pergumulan kami, disitulah Engkau bekerja. Di dalam kelemahan kami, disitulah kuasa-Mu semakin dinyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami sanggup melewatinya dengan kekuatan daripada Engkau. Yang sedang sakit, mari Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah rekan-rekan kami, jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan boleh bekerja dalam hidup mereka. Mereka boleh beroleh kesembuhan dari Engkau Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, di dalam usaha, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau perlihatkan bahwa kemuliaan-Mu terus nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami hanya percayakan ke dalam tangan-Mu. Karena kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Kami tidak bisa berharap dengan manusia saja. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tetapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan kami yang penuh kuasa, yang maha kuasa, yang kami yakini dan kami percayai. Bapak, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu boleh disampaikan, kebenaran-Mu boleh disampaikan, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Engkau pakai hamba-Mu dan keluarganya, Engkau berkati lebih lagi Tuhan, di dalam pelayanan beliau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, mari terserah kasih-kasih Tuhan, mempelai-mempelai Kristus, kita mempersiapkan perjamuan kudus kali ini dengan hati yang penuh sukacita dan percaya bahwa melalui apa yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus, yaitu tubuh dan darahnya, menjadi satu jaminan, menjadi satu kesempatan buat kita untuk terus kita bisa mengiring Tuhan Yesus, mengikuti apa yang dikehendaknya dengan penuh sukacita. Tuhan berikan kemampuan buat setiap kita. Mari kita sambil bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus kita, dan kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapak, terima kasih buat perjamuan yang sungguh luar biasa ini. Sekalipun kami harus melakukannya di rumah-rumah, kami tidak bisa melakukan bersama-sama dalam satu persekutuan secara gerejawi. Tapi kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Bahkan pada saat ini kami sendiri pun Engkau hadir dalam hati kami, dalam hidup kami. Tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kami. Oleh karena korban Yesus di kayu salib itu membuat segala sesuatunya sudah diselesaikan. Kami dan Engkau tidak bisa lagi dipisahkan. Kau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Dan tidak ada satupun kuasa apapun juga yang dapat membuat kami menjauh daripada Engkau. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima sebagai satu anugerah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelumnya kami akan mengakui pengakuan iman rasuli kami bersama-sama. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita angkat perjamuan ini di atas kepala kita. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan mari kita akan angkat cawan pengucapan syukur ini yang terdiri daripada darah anak domba Allah yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa kita boleh menerima pengampunan dosa. Saya percaya darah Yesus berkuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menderita Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan, yang sedang mengalami satu keadaan-keadaan yang terpuruk, Tuhan akan angkat kembali engkau, dan engkau yang terikat dibebaskan dan dilepaskan, dimerdekakan, bahkan diselamatkan. Dan bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Mari kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Engkau sungguh baik. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang kami kenal, yang bahkan telah memilih kami, dan bahkan memberikan kemenangan, kemerdekaan untuk kami melakukan bagian kami yang terbaik untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, buat semua kuasa yang menyertai setiap langkah-langkah kami, karena kami tahu kami tidak pernah sendirian, dan kuasa Tuhan menyertai kami. Biarlah kau terima sepenuhnya kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Hari ini sampai selama-lamanya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Hidupmu dipakai oleh Tuhan. Hidupmu menjadi bejana kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan sebentar. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta Aji Kurniawan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan semua kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom, jemaat Tuhan, mempelai Kristus yang Tuhan kasihi. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman pada minggu pertama bulan Juli ini. Sebelum mulai pemberitaan firman, baiklah mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab kasih setia-Mu terus memelihara hidup kami sampai hari ini. Melalui segala pergumulan, melalui segala masalah, bahkan masa-masa pandemi yang tidak mudah ini, kami melihat tangan Tuhan yang begitu berkuasa dan menuntun, menolong, menguatkan kami, dan membimbing kami sampai hari ini. Dan kami percaya ke depan kami akan terus dibimbing Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami berdoa biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Apa yang disampaikan pada hari ini biarlah menjadi satu berkat secara rohani untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih, tema kita minggu pertama ini adalah mendidik dan bukan membidik, saudara. Ya, satu tema yang cukup unik. Mendidik dan bukan membidik. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu dari ayat nasnya di dalam Mazmur pasal 127, ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, seringkali kita memahami ayat ini bahwa anak-anak ini berarti seperti anak panah di tangan kita. Kita ini yang jadi pahlawannya, gitu saudara. Nah, oleh karena pemahaman ini seringkali kita merasa kita punya satu tanggung jawab sebagai orang tua. Bahkan anak-anak merasa aku juga harus nurut apa yang dikatakan orang tuaku, tentang apa yang harus aku kerjakan ke depan, tentang pekerjaanku, tentang visi kehidupanku. Kita harus pegang perkataan orang tua. Sebab orang tua adalah pahlawan yang menarik kita, busur panah kita. Nah saudara, mari kita lihat ayat ini dengan pelan-pelan saudara. Nah kalau kita melihat di ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pemilik anak-anak adalah Tuhan. Jadi dalam konteks ini, seperti anak-anak di tangan pahlawan, tidak terlepas dari ayat yang sebelumnya bahwa Tuhanlah sang pahlawan yang akan menarik busur panah itu dan melepaskan anak-anak panah tepat kepada sasarannya. Artinya
yang mengerti sasaran yang akan dibidik itu adalah Tuhan, saudara. Jadi ayat ini, Mazmur ini sedang mengajar kepada kita satu perspektif rohani tentang anak-anak, yaitu anak-anak ini adalah milik Tuhan. Jadi secara rohani, Tuhanlah yang akan jadi pahlawan dan membidikkan anak-anak panah tepat pada sasaran yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sendiri sudah tetapkan, rancangkan untuk setiap pribadi lepas pribadi. Kemudian yang kedua, Tuhan yang berhak menentukan masa depan anak-anak melalui tuntunan dalam jiwa seorang anak dan juga melalui pembimbingan orang tuanya. Jadi kewajiban orang tua secara rohani kalau gitu apa, saudara? Kewajibannya adalah menyerahkan anak-anak kepada Tuhan sebagai milik Tuhan, dikembalikan, didedikasikan kepada Tuhan, kemudian mencari kehendak Tuhan atas anak-anak, apa yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak, dan kemudian membimbing dan mendidik mereka di dalam jalan-jalan Tuhan supaya mereka boleh menggenapi rancangan yang Tuhan tetapkan. Artinya, tugas orang tua adalah bermitra dengan Tuhan. Orang tua bukan memaksakan kehendaknya, anakku harus jadi ini, anakku harus jadi ini. Saudara, seringkali yang terjadi hari-hari ini justru adalah seorang anak merasa masa depannya begitu dikendalikan oleh orang tua. Kita mendengar banyak kasus, bahkan ada satu cerita bagaimana seorang dokter yang sukses menginginkan anaknya semua jadi dokter juga. Semua disekolahkan jadi dokter. Yang anak pertama bagus, anak kedua bagus, anak ketiga dia juga akhirnya sekolah kedokteran dan lulus dengan hasil yang baik, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si anak yang ketiga ini setelah lulus dia berkata, "Pah, ini ijazahku, aku sudah jadi dokter, sesuai keinginan Papa, sekarang aku serahkan ke Papa ijazahnya." Jadi dia hanya berkuliah untuk menjadi seorang dokter, untuk menyenangkan dan menuruti keinginan orang tuanya, tapi dia hatinya sebetulnya tidak di sana, passionnya tidak di sana. Tentunya ini suatu hal yang sangat menyedihkan, buang-buang uang, buang-buang waktu, dan si anak ini akhirnya dia berkarir sebagai seorang seniman dan sukses juga, saudara. Dia di bidang art, saudara. Tapi memang dia minatnya di sana. Mungkin dia punya bakat multi talent, saudara. Dia di bidang keilmuan secara kognitif bagus, hafalannya. Tetapi dia punya minat yang berbeda. Ternyata di bidang seni dia menjadi seorang seniman yang terkenal. Nah, saudara, bahkan kasus-kasus ekstrim banyak terjadi. Seperti misalnya ada kasus ekstrim bagaimana seorang anak disiksa orang tuanya karena nilai tesnya jelek. Bahkan di bulan September, sekitar September tahun 2020 ada kasus seorang ibu membunuh anaknya sendiri sampai dikuburkan di dalam rumahnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bisa mengajar, tidak bisa mendidik anaknya. Selama masa pandemi ini dia kesulitan, anaknya nilainya tidak bagus. Sementara dia merasa ibu ini anaknya harus bagus nilainya. Dan di dalam keputusasaannya dia membunuh anaknya sendiri. Sesuatu hal yang sangat tragis, saudara. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kita semua dipanggil untuk mendidik, bukan membidik, saudara. Tugas membidik adalah Tuhan sang pahlawan. Dialah yang akan menarik busur itu, anak panah itu, tepat pada sasarannya. Bagian kita adalah mendidik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau mengarahkan kemana, kita sebagai orang tua yang harus memiliki kepekaan itu. Kita sebagai orang tua yang harus membangun satu relasi yang aktif, yang intim dengan Tuhan, supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau untuk anak-anakku. Jadi kita mengarahkan mereka kepada sasaran yang Tuhan tetapkan, bukan keinginan orang tua sendiri. Nah, hal ini adalah suatu hal yang sangat praktis sebetulnya, praktikal, tetapi di dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk bisa mengerti ini. Nah, mari kita lihat apa yang akan menjadi nats kita dalam Yohanes 15 ayat 17 sampai 23. Kita akan nanti baca nats-nats poinnya saja untuk membahas tentang bagaimana kita bisa mendidik dan bukan membidik, saudara. Ya. Nah, sebelumnya mari kita lihat bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani ini menggunakan beberapa istilah untuk anak, saudara. Jadi untuk anak-anak di masa usia
usia-usia tertentu, interval tertentu, misalnya usia 1 sampai 5, 6 sampai 12, itu menggunakan satu istilah yang berbeda-beda. Jadi misalnya anak usia 1 sampai 5 tahun, itu disebut nevios, saudara. Di dalam Matius 21 ayat 16 dikatakan, firman Tuhan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kata bayi-bayi di sini adalah nevios, yaitu anak-anak yang berusia antara 1 sampai 5 tahun. Nah, dari kelompok umur yang dengan istilah-istilah yang berbeda ini, kita bisa melihat, saudara, bahwa ternyata ada satu korelasi paralel, ada satu kesejajaran antara panggilan sebutan-sebutan ini dengan nas di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 23 yang menunjukkan bagaimana kita bisa belajar tentang mendidik dan bukan membidik, saudara. Nah, kita akan lihat dari Yohanes pasal 17 ayat yang 15 dulu. Yang pertama, di sini adalah tentang doa syafaat Yesus bagi murid-muridnya. Jadi ini adalah satu doa Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya. Satu kerinduan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, untuk anak-anak didiknya. Hal yang bersama ini menjadi satu gambaran, satu metafora antara orang tua dengan anak-anak sebagai anak didiknya. Nah, di sini dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mendidik tanpa membidik? Kita harus mulai dari satu konteks, satu konsep yang namanya perlindungan. Anak di usia 1 sampai 5 tahun, anak-anak nevios, usia-usia nevios, ini adalah anak-anak yang harus dilindungi. Mereka sangat tergantung kehidupannya dari cinta kasih dan perawatan orang tuanya. Artinya, untuk mendidik seseorang anak, untuk mendidik seorang anak rohani juga, kita harus mulai dari suatu hubungan perawatan. Hubungan yang baik, yaitu suatu ikatan batin. Pada saat anak diasuh orang tuanya, anak disusui, anak dirawat, anak dimandikan, semua segala macam, mulai dari usia 1 sampai 5 tahun, anak ini benar-benar menjadi satu barang yang istilahnya begitu berharga, tetapi juga mudah patah, mudah retak, saudara. Oleh karena itu butuh suatu curahan kasih sayang yang ekstra, saudara. Nah, inilah momen-momen di mana masa-masa pendidikan awal, yaitu adalah masa perlindungan, di mana di sana terjalin suatu ikatan batin antara orang tua dengan anak. Mungkin kalau kita ditanya, dulu bagaimana ya usia-usia 0 sampai 5 tahun saya, mungkin yang saya ingat hanya beberapa. Tetapi di alam bawah sadar saya mengerti, saya bisa menerima dan masih termemori baik tentang kasih sayang orang tua saya kepada saya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan bagaimana di masa-masa awal ini sebagai orang tua kita memberikan perlindungan terbaik, menjalin satu ikatan batin. Nah, sebagai anak-anak muda, kita harus mulai dengan menjalin ikatan batin untuk dekat dengan orang tua kita. Ini satu hal yang timbal balik, saudara. Kalau kita memulai proses pendidikan ini bukan mulai dari anak-anak misalnya ya. Misalnya kita mulai, sekarang kita sudah mulai lahir baru, mulai pengen belajar firman Tuhan. Mulailah semuanya dengan menjalin ikatan batin. Mulai dari satu covering, perlindungan. Nah, sebagai mentor-mentor rohani, sebagai orang tua kita harus berikan perlindungan terbaik kepada anak-anak kita, perawatan yang terbaik. Alkitab mencatat bagaimana Daud memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi rendah hati di hadapan Allah dan manusia, serta bersandar kepada Allah saja. Diperlukan waktu bertahun-tahun sejak Daud menggembalakan ternak ayahnya hingga ia jadi raja. Dibutuhkan waktu bagaimana dia merawat domba-dombanya sendiri, dia mengalami perlindungan Tuhan, dia bertarung melawan beruang, dia mengalahkan singa di dalam perlindungan Tuhan. Tapi dari sana Daud bisa tahu bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang melindungi dia. Sejak saat itu imannya tidak goyah. Waktu dia menghadapi Goliat, dia berlari maju dan mengalahkan Goliat dengan batu melalui umbannya. Karena apa? Dia punya pengalaman bahwa Allahku Allah yang melindungi aku. Nah, saudara, konsep perlindungan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita bisa memulai satu pendidikan yang baik kepada anak-anak.
Yang kedua, untuk usia anak 6 sampai 12 tahun itu disebut paidion, Saudara. Ya, diistilahkan paidion. Istilah ini dipakai dalam Matius 19 ayat 14 pada saat Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Ini konsep yang kedua, istilah yang kedua adalah paidion. Nah, kalau kita lihat teks paralelnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, Saudara. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Jadi, yang kedua adalah pengudusan atau pengkhususan. Konsep yang kedua, kalau yang pertama tadi perlindungan untuk membangun ikatan batin, yang kedua adalah pengudusan. Tujuannya apa? Untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran dan melatih anak-anak dalam pelayanan. Usia 6 sampai 12 ini adalah usia aktif di mana anak-anak suka bermain. Tetapi pada masa usia ini adalah usia terbaik, masa-masa terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. Dan anak akan merekam itu dengan sangat baik. Kalau kita salah menanamkan nilai-nilai kebenaran ini, salah menanamkan nilai-nilai firman, maka mereka akan bias. Mereka akan keluar dari jalur kebenaran firman. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua. Bagaimana menguduskan anak-anaknya. Pada saat anak-anak masih kecil mereka diserahkan kepada Tuhan. Itu sebagai tanda dedikasi bahwa aku menyerahkan anakku. Ini adalah milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada keluargaku. Aku harus melindunginya dengan berkat Tuhan. Aku harus menguduskannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, kita belajar bahwa yang kedua kita harus menguduskan mereka. Melalui apa? Penanaman nilai-nilai kebenaran. Membangun satu fellowship, persekutuan, mezbah doa, momen-momen yang intim di dalam mezbah doa, bahkan bukan hanya di dalam mezbah doa, tetapi di dalam setiap momen keseharian. Ajarkan anak-anak mulai usia 6 sampai 12 tahun ini bekerja, membantu orang tuanya, tidak harus bekerja secara keras, tetapi membuat suatu kondisi yang menyenangkan untuk mereka mulai melayani. Mungkin membersihkan rumahnya, mencuci piring, membantu masak, apapun yang bisa dikerjakan, dan itu semua akan menjadi satu bagian sukacita pada saat anak mengerjakannya dengan didampingi orang tua. Sebab apa? Anak-anak menganggap itu semua mainan. Kalau kita bisa membawa satu pola permainan ke dalam pekerjaan-pekerjaan itu, ada unsur-unsur gamenya, tantangannya, challenge-nya, itu membuat anak-anak tertantang dan mereka suka bekerja. Secara tidak sadar kita sedang menanamkan satu habit bahwa anak-anak kita semua orang percaya dipanggil untuk bekerja dan melayani. Nah, setelah itu kita bangun satu nilai-nilai kebenaran. Pada saat ada kebersamaan dengan anak-anak, kita tanamkan kebenaran-kebenaran firman pada saat santai. Justru bukan pada saat kita memarahi, tidak. Pada saat santai pikiran terbuka, gelombang teta anak-anak terbuka. Mereka bisa ditanami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tentang pengampunan, tentang memberi, tentang mengasihi, tentang melayani, tentang berkorban, semuanya bisa ditanamkan pada saat-saat itu. Tentang kerendahan hati, bagaimana mereka diajari tentang jalan-jalan kerendahan hati, bagaimana mereka diajari untuk mencari hikmat. Itu di dalam keadaan yang santai, suasana rileks, mungkin sedang sambil berjalan-jalan. Alkitab berkata dalam kitab Ulangan, pada saat apa? Engkau duduk, engkau berjalan, engkau berbaring. Saat-saat yang santai, saat-saat yang rileks adalah saat terbaik untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan dan mengajar melayani. Nah, kalau kita refleksikan hari-hari ini dengan kondisi pandemi ini, saudara, ini sebetulnya Tuhan sedang mengembalikan setiap keluarga di dalam kondisi, memberikan suatu kondisi yang ideal untuk dididik, untuk siap dilepaskan. Kalau kita ibaratkan anak panah, saudara, di usia Nevios tadi, itu seperti anak panah sedang disayang-sayang, saudara, dilindungi, dipilih yang terbaik. Kita pilih bahan yang terbaik, kayu terbaik, direndam, dipilih supaya dia menjadi anak panah yang kuat, saudara. Nah, tapi di tahap yang kedua ini, pengudusan ini, anak panah mulai apa? Mulai ditipiskan, dipipihkan, diruncingkan, mulai diiris, saudara. Sesuatu proses terjadi dalam kehidupan anak-anak. Dan sebetulnya ini kesempatan
Masa-masa pandemi ini adalah masa untuk mempertajam, memperuncing anak panah kita. Kita diberi kesempatan untuk banyak berfellowship. Kita diberi kesempatan untuk banyak belajar firman Tuhan. Kita bisa belajar dari media sosial. Kita bisa belajar dari orang tua kita. Ini kesempatan terbaik untuk diruncingkan. Anak-anak panah kita diruncingkan. Itulah pengudusan. Nah yang ketiga saudara, usia 13 sampai 29 tahun ini disebut teknon, saudara. Istilah ini dipakai di dalam Matius 23 ayat 37 pada saat Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Kata anak-anak di sini adalah teknon. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah kata anak-anak di sini adalah teknon, saudara. Nah kalau kita lihat secara paralel dalam Yohanes 17 ayat 21, dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, doa Yesus kepada Bapa, supaya mereka semua murid-muridnya menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah saudara, poin yang ketiga di sini adalah bagaimana kita sebagai orang tua, setelah kita melindungi anak-anak, menguduskan, mempersiapkan mereka untuk pelayanan, ditanami dengan nilai-nilai kebenaran, kemudian kita mulai mengajari mereka untuk menaruh visi, belajar mengerti visi Tuhan. Kita menaruh visi ilahi kepada anak-anak. Saya secara pribadi selalu sampaikan ke anak-anak saya, bagaimana anak-anak, kamu tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi melayani sebagai pejabat gereja, tidak. Tetapi ingat, kita semua dipanggil sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun kamu bekerja nanti, dedikasikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kamu harus pikirkan, melalui pekerjaanku ini nanti. Untuk anak saya yang pertama, dia menjadi arsitek. Bagaimana kamu bisa menjadi arsitek yang baik, yang bisa memuliakan Tuhan? Anak yang kedua, dia berkuliah di psikologi. Bagaimana nanti kamu menjadi seorang psikolog yang baik, yang bisa memuliakan Tuhan, yang melalui karya-karyamu, pekerjaanmu, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan mencintai Tuhan. Itu harus jadi targetmu. Anak yang ketiga belum tahu, dia kepinginnya jadi dokter, tapi masih baru lulus SD. Tapi dari sini saya mulai sampaikan bahwa setiap kita punya visi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh karena itu, tugas anak-anak harus cari itu visi itu. Nah kalau kita gambarkan ini sebagai anak panah, ini adalah anak panah yang sedang ditarik ke belakang. Nah siapa yang bisa menarik ke belakang hidup kita? Yaitu Tuhan sendiri. Bukankah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami hidup kita ini rasanya ditarik ke belakang, setback, bukan ke titik nol, bahkan sampai ke titik negatif. Berapa kali Tuhan membawa kita kepada titik itu? Tujuannya apa saudara? Supaya kita siap dilepaskan, melesat sampai kepada sasaran. Saat itu sang pahlawan sedang membidikkan hidup kita, anak panah itu tepat kepada sasarannya. Cuma seringkali ditarik ke belakang itu tidak enak saudara. Ini adalah proses menerima visi ilahi. Untuk anak-anak menerima visi ilahi, untuk orang tua menaruh visi ilahi. Dan ini proses yang saya percaya tidak mudah. Yang kita sebagai orang-orang percaya, mau tidak mau, semua harus mengalaminya. Ada yang mengalami proses ditarik ke belakang melalui terpapar COVID dan positif. Saudara. Ada yang terdampak bisnisnya. Segala macam. Saudara. Atau yang terdampak bisnisnya karena bangkrut atau karena ditipu orang. Segala macam bisa terjadi. Tetapi Tuhan adalah Allah yang sedang menarik kita, sang pahlawan, menarik ke belakang supaya pada saat dilepaskan. Tidak mungkin ditarik terus ke belakang, enggak. Saudara. Ada titik berhenti di mana setelah itu akan dipanah, akan dilepaskan ke depan. Inilah visi ilahi. Nah yang terakhir saudara, yang terakhir adalah usia 30 tahun ke atas atau huios. Ini dipakai di dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini dipakai, kata anak di sini adalah huios. Nah ini ayat ini paralel dengan ayat dalam Yohanes 17 ayat 23.
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, bagaimana kita menyempurnakan hidup dan panggilan kita? Didikan kita adalah dengan melayani sesuai panggilan Tuhan. Pada saat kita sudah mengerti visi ilahi, bagian kita selanjutnya untuk menjadi anak-anak yang sudah dewasa, huios, kita harus melayani untuk menjadikan visi kita sempurna. Itulah sebabnya Yesus disebut anakku yang kukasihi. Kapan? Pada saat Yesus dibaptis di usia 30. Pada saat Yesus diproklamirkan oleh Bapa surga, ini anakku yang kukasihi, dia akan melayani dan melakukan tugasnya menebus dosa dunia. Sebagai orang percaya, sebagai orang tua, setelah kita mengerti visi ilahi, tugas kita adalah melepaskan berkat sebagai wakil Tuhan kepada anak-anak untuk melayani sesuai dengan visi-visi yang tadi. Ini adalah 4 hal. Nah saudara, dari proses kedewasaan anak mulai dari bayi, usia 1-5 tahun, 6-12, kemudian 13-29, usia 30 tahun ke atas. Dipergunakan istilah yang berbeda-beda. Tetapi di balik itu, ternyata Alkitab menyingkapkan ada satu tahapan-tahapan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di dalam jalan-jalan takut akan Tuhan, mengerti sampai kepada sasarannya. Langkah yang keempat tadi setelah anak panah ditarik ke belakang adalah dilepaskan, melesat sampai kepada sasaran. Itu adalah huios tadi, saudara. Yang terakhir adalah dilepaskan. Oleh karena itu, kita mesti kuat di dalam Tuhan, sebab tidak selamanya kita ditarik ke belakang, tidak selamanya pandemi ini akan terjadi, pasti akan ada masa selesainya. Tetapi pergunakanlah waktu-waktu yang terbaik saat ini untuk kita mendidik dan mendisiplin hidup kita, supaya pada saat semuanya selesai kita sudah memperoleh hasil yang terbaik dan maksimal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan. Hamba terbatas dan hamba selesai sampai saat ini, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara ke dalam hati setiap umat-Mu, menjangkau setiap hati untuk membangun semangat, menguatkan, sadar bahwa kami semua memiliki satu kesempatan yang baik di masa-masa pandemi ini untuk terus dididik Tuhan sebagai anak panah yang dipegang oleh Sang Pahlawan sejati, yaitu Yesus Kristus. Untuk kami diasah, diruncingkan, untuk kami dipilih, diasah, kemudian kami ditarik ke belakang dan dilepaskan sampai kepada sasaran. Kami menyerahkan setiap mempelai Kristus boleh mencapai sasarannya dan boleh mengerti panggilan-panggilan ilahinya selama masa pandemi ini dan menerima bagian-bagian terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan dan menjadi satu kesukaan buat kita dan sebagai satu direction buat kita, arahan buat kita. Saudara, betapa pentingnya dunia pendidikan, betapa pentingnya kita ini bisa mendidik atau dididik oleh orang-orang yang saya percaya Tuhan sendiri yang sudah mengirimkannya. Nah, untuk itu kita bersyukur, saudara, hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mendidik bukan membidik. Ya, itu luar biasa dan Pak Aji sudah menjelaskan luar biasa. Mari jangan hanya berhenti sampai di teknon, ya, anak-anak yang mungkin belum dewasa, tapi huios, anak-anak yang dewasa, yang mengerti panggilan, yang bergerak dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Saya percaya kita akan bisa jadi berkat dimanapun kita berada, dan hidup kita juga pasti juga diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Haji. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan. Persiapkan persembahan yang terbaik, saudara. Saudara bisa mengirimnya melalui transfer bank, BCA, dan juga melalui QR code. Dan juga saudara bisa datang ke gereja, ada kotak persembahan yang sudah disediakan bagi saudara yang ingin membawa persembahan dan memasukkannya ke kotak persembahan. Mari kita membawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang memberikan arahan bagi kami. Betapa pentingnya satu pendidikan yang kami bisa terima, bahkan yang kami bisa bagikan kepada banyak orang di sekitar kami. Hidup kami ini adalah hidup yang bisa menjadi suratan terbuka, yang bisa membuat orang mengerti dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pakai kami semua. Kami tidak mau hanya berhenti sebagai anak-anak atau bayi-bayi rohani,
tapi kami mau jadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yang terdidik dalam hal-hal kebenaran, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Haji yang sudah membagikan firman ini dengan begitu indah hari ini. Kami mau hidupi firman Tuhan ini dengan sepenuh hati. Dan kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami bawa dengan penuh sukacita. Baik mereka, Tuhan berkati mereka yang membawanya secara dengan transfer melalui persembahan yang dibawa ke gereja atau apapun juga, saudara. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja, menolong dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Biar lumbung-lumbung mereka tidak akan pernah berkekurangan Tuhan. Berkati, spesialkan mereka seperti Engkau menspesialkan bangsa Israel di tanah Goshen. Engkau tidak pernah membuat mereka kekurangan sedikit pun. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami juga akan kembali beraktivitas kami. Biarlah sepanjang hari ini kami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Walaupun kami mungkin tidak melakukan ibadah di gereja, tapi biarlah hadirat Tuhan terus menyertai kami. Dan kami mau berdoa seperti Yesus juga mengajarkan kami berdoa. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat bagi hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, buat pernikahanmu, buat anak cucu mantumu, buat orang-orang tuamu, buat saudara-saudaramu, buat kenalan-kenalanmu, buat sesamamu. Berkat itu tercurah sehingga semua kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan apa yang Kau buat dengan tangan-Mu, Tuhan, jadikan Kau berhasil. Tuhan, berikan kemampuan Engkau untuk mengelola bisnismu, tokomu, usahamu, kuliahmu, bahkan masa depanmu. Dibuatnya menjadi masa depan yang penuh pengharapan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Terus bersemangat, terus miliki satu kerinduan-kerinduan yang lebih lagi, sehingga kemanapun Kau pergi, kasih karunia Tuhan menyertai engkau, perkenanan Tuhan membimbing engkau kemanapun Kau pergi, sehingga apapun yang Kau buat, sungguh Tuhan yang menjadi pertolonganmu, Tuhan yang menjadi pembelamu, Tuhan yang menjadi segala-galanya bagimu. Mulai hari ini sampai seterusnya, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagimu dan bagi seluruh keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan berkati.